Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kita hadir kembali tetap dalam bincang-bincang sawit, dan bincang-bincangnya pasti malam hari. Kita mengisi waktu ini dengan menghadirkan artis-artis kita yang sudah top mendunia. Wow, mendunia Mas Imo. Ini kalau kita pakai bahasa Inggris ya pasti udah yang tanya dari kutub utara pun ada ini Mas. Sampai kutub selatan lagi, sampai yang nggak berkutub pun ada Pak. Apa itu Mas? Ya. Jadi makanya itu ya gini, kita mengisi waktu ini mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Pemirsa sekalian, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah peran dari bahan organik tandan kosong kelapa sawit. Wow. Jadi ini kita tanya peran yang sangat fenomenal itu apa? Wow. Ini sebagai bocorannya ya, itu katanya bisa menghemat pupuk katanya. Wah, itu kemudian bisa meningkatkan produksi. Nah, ini sudah berkurang pupuknya, produksinya naik lagi. Wah, ini akan kita bahas oleh ahli kita, Pak Jen Muhayyad. Iya, silakan bagus. Pak Jen, tidak mengurangi bahasa basi kita waktu kita. Silakan Pak Timo sambil diskusi nanti kita. Iya, betul Pak. Jadi memang arti penting bahan organik yang selama ini mungkin belum menjadi skala prioritas bagi para planter maupun sobat sawit setanah air. Saat ini pas kondisi masuk musim kemarau seperti ini akan kelihatan. Jadi kelihatannya apa bagus ketika sudah masuk seperti ini, kita selalu mengandalkan pupuk kimia dan akhirnya lahirlah yang namanya krek buah bagus. Yang salah satu faktornya karena memang disebabkan bagaimana kita menjaga kondisi tingkat kesuburan tanah maupun bagaimana menjaga kelembapan maupun mikroklimat per individu pohonnya Pak Agus. Gitu Mas. Ya. Nah ini kita sama Pak Agus yang kita sama-sama selalu mengisi acara sesi untuk para sobat sawit tanah air. Jadi tandan kosong itu ada yang bilang PKS tandan kelapa sawit, ada yang bilang tankos, ada bilang jangkos, lalu janjang kosong kan ya Pak. Itu semua sebenarnya sama dan persentase Pak dalam setiap 1 ton TBS itu kisaran antara 20-23% itu Pak. Ada kan gitu. Bahkan ada yang 24%. Dan ini kita bayangkan Pak Agus, setiap pabrik misalkan pabrik yang 30 ton dengan mengolah 220 jam sehari dengan kapasitas 30 ton berarti setidaknya ada 600 ton Pak Agus yang diolah. Apabila itu 20% dari 600 berarti ada 120 ton Pak Agus kan gitu. Yang setiap hari dihasilkan dari pabrik. Nah, saat ini memang kita berbicara sisi positifnya dulu Pak Agus. Nanti sisi negatifnya juga ada. Jadi sisi positifnya tankos itu pertama adalah menjaga kelembapan tanah apabila kita aplikasikan sesuai dengan prosedurnya Pak Agus. Nah, tapi seringkali menjadi prioritas ketika areal-areal tanah yang berpasir, kemudian ada yang lempung liat berpasir tapi fraksi pasirnya juga tinggi, itu juga sangat bermanfaat karena bisa menjaga kelembapan tanah gitu. Nah, yang sering salah persepsi ketika kita teman-teman planters maupun teman-teman perusahaan itu kadang masih ada yang memahami bahwasanya pada saat tahun pertama diaplikasi langsung mengurangi pupuk, itu tidak tepat kan gitu. Kenapa? Karena rilisnya bagus, karena rilisnya pupuk Pak. Jadi LD50 untuk kaliumnya saja itu butuh 51 hari setidaknya. 25 sampai 50 hari. Jadi baru mengulangi itu kan gitu. Terus untuk rilis M-nya aja butuh 271 hari Pak, 29 bulan. Jadi kalau apabila kita langsung kita kurangi dosisnya maka akan menyebabkan juga resiko terhadap
kebutuhan hara yang tidak terpenuhi Pak. Sehingga apabila mengurangi pupuk seyogyanya kalau kita bisa konsisten mengaplikasi dengan dosis antara 250 kilo sampai dengan 400 kilo per pohon, itu di tahun N+1-nya bagus menguranginya. Oh ya. Nah, kemudian apa sisi positifnya selain menjaga kelembapan apabila ditahin piringan pohon? Karena kan mengurangi evaporasi, karena jangkauan tutupannya di areal pasir memang lebih diutamakan di area-area pasir bagus. Sehingga harapannya kelembapannya akan tetap terjaga. Itu yang pertama ini bagus. Mungkin bagus ada yang mau didiskusikan. Mas, itu kan hasilnya itu kan sudah jelas Pak. Tapi Mas, saya kan sering diskusi dengan banyak orang. Itu kan ada yang nggak mau mempraktikkan Mas, padahal kan tersedia dengan alasan kosnya, biayanya ini besar, semakin jauh semakin besar katanya begitu. Gimana ini Mas? Iya Pak Agus. Jadi karena Pak Agus costing untuk aplikasi ini Pak Agus memang mahal karena biasanya kan per kiloan setidaknya itu bisa sampai Rp6 Pak Agus. Jadi kalau dia 5 ton itu bisa sampai 300.000 costing untuk aplikasi di lapangannya. Sehingga kadang-kadang bapak-bapak dan pemangku kepentingan kalau sekalian 5 ton aja udah 300.000 dikalikan dengan kalau 30 ton udah berapa kan gitu. Sehingga ini yang menjadikan kadang-kadang menjadi skala prioritas kedua karena mending kalau gitu diberikan pupuk yang lainnya yang bisa langsung memberikan implikasi pada tanaman. Tapi tidak memandang jangka panjangnya yang seperti Pak Agus sampaikan. Bagaimana menjaga kesehatan tanah, tingkat kesuburan tanah, mikroorganisme di dalam tanah seperti itu Pak Agus. Iya, ini saya di beberapa tempat begitu. Jadi kita ngomongnya benar, Tankos itu bagus, begini, tapi dia mau cerita biaya aplikasi terus lemes Mas, gitu. Iya, Mas, gitu. Ya, ada yang tanya lagi. Iya Pak, gimana Pak Gus? Nah gini Mas, itu kalau di petani yang sering tanya ke saya itu gini Mas, saya paham lah Pak, tahu lah tentang kehebatan tandan kosong kelapa sawit. Kami ini kan petani Pak, kadang mau beli aja payah. Jadi yang ada di tempat kami bahan organik itu ya beda-beda. Gimana Pak kalau kita menggunakan OD, kotoran hewan, menggunakan ini Mas, seperti serabut koko itu loh, kelapa, karena di tempat kami juga banyak sabut kelapa gitu. Iya. Itu gimana apanya? Iya, memang kalau secara analisis yang untuk serabut kelapa memang kami belum pernah Pak Agus menganalisis itu. Tetapi itu kan memang juga bahan organik seresah itu Pak Agus. Jadi itu juga akan bagus Pak apabila sudah terdekomposisi ke tanah kan gitu. Hanya saja karena dia serabut kelapa ini agak keras, jadi membutuhkan waktu pasti yang lebih lama dibandingkan dengan serabut kelapa sawit. Tapi prinsipnya bisa digunakan. Yang pertama mungkin di tahun pertama baru agak kelembapan Pak. Kedua baru bisa serapan tanah apa yang terkandung di dalamnya baru mulai bisa diserap tanam. Seperti itu. Iya. Mas Dika ada komen Mas, ada pertanyaan? Ini Pak, terkait kalau misalkan aplikasi Tankos terus nanti ditumbuhi jamur-jamur Tankos itu apa ada pengaruhnya Pak? Ya, jadi pengaruhnya Pak, kalau yang pengaruh sosialnya banyak Mas. Oh, pengaruh sosial. Ini seringkali pengaruh sosialnya itu, jadi kita udah menyusun rapi-rapi, sudah disusun di antar pohon dengan dosis 200 kilo, tahu-tahu hari paginya tumbuh pakai gancul lagi, diacak-acak semua. Iya, Pengaruh iya, sosialnya iya. ada, sehingga proses dekomposisinya menjadi lambat karena yang menempel ke tanah kan bergantian kan seperti Iya, itu. Pak, Itu betul. yang pengaruh sosialnya kan gitu. Nah, Ya, kemudian yang kedua yang implikasinya ini Pak Agus, kadang-kadang juga pertimbangan yang areal-areal endemik Coryptes ini mungkin Pak Agus bisa menjelaskan juga bahwasanya juga ada nilai negatifnya ketika kita terlalu berlebihan dan tidak tepat sasaran kan gitu Pak Agus. Monggo Pak Agus. Iya, jadi kan sebetulnya ini loh Mas, efek negatif dari
aplikasi jajan kosong kelapa sawit atau tandan kelapa sawit adalah munculnya hama Oryctes rhinoceros, kubang badak, ataupun bahasa Inggrisnya kuangwong tadi mas. Iya. Jadi kalau ini kan tergantung populasi tadi mas. Jadi itulah nanti yang menyebabkan menjadi breeding site tempat bertelur dari Oryctes. Nah, ini yang menjadi berbahaya tanaman TBM maupun TF. Tetapi ini kan dulu mengatakan gini yang perlu dicermati sekarang, bahwa kalau dulu satu lapis pasti nggak kena. Oh, nggak begitu. Kalau populasinya tinggi, satu gelundung itu pun nanti tempat bertelur Oryctes bisa ya gitu. Iya. Oryctes menjadi ini tadi efek negatifnya itu. Tapi nggak usah khawatir masalah Oryctes ini. Oryctes tenang aja Pak Imo. Jadi manfaat dari tangkos yang begitu besar itu kita dukung lah dari ini Mas Dika, dari proteksi tanaman ini. Iya Pak. Untuk mengendalikan Oryctes insya Allah ya masih bisa itu. Kita punya teknologi yang ya, kan ada hormon, ikutin, kemudian menggunakan insektisida yang terpadu, yang ini nggak masalah jadinya. Jadi kalau saya sangat setuju penggunaan tangkos ini sangat bagus secara jangka panjang. Jadi kan gimana itu masih mau orang yang mengatakan itu cek organiknya 2,5% atau 5% ditanam lah, bagus lah, itu gimana itu mas? Iya betul Pak Agus. Jadi kalau berdasarkan ini Pak Agus, berdasarkan komponen penyusun tanah itu kan ada nilai namanya bahan organik kan Pak Agus. Ya seyogianya bahan organik itu bisa sampai 10% itu kan luar biasa, tapi itu kan akan susah saat ini. Dan saat ini ketika kita sudah mendapatkan kandungan C organik di atas 2% aja udah senang sekali kondisi tanah saat ini. Dan salah satu itu mendapatkan C organik, mengejar C organik yang tinggi, tujuannya apa? Supaya kita juga menjaga tingkat kesuburan tanah itu kan juga bagus, mikroorganismenya juga banyak berkembang, sehingga kelestarian tanah ini bisa berada pada sepanjang waktu kan gitu Mas. Sehingga harapannya dengan pemberian bahan organik baik dari tangkos ataupun dari koli ataupun bahan produk pupuk hayati yang lainnya yang bijak, yang memberikannya juga dengan sesuai dengan dosis, ini juga akan menjaga kelestarian sehingga kandungan C organik sana terjaga untuk mendukung produktivitas tinggi dari tanaman kelapa sawit bagus. Seperti itu. Tapi apa itu benar? Itu Pak Simo. Halo. Gimana Pak? Ya Pak Gus. Itu namanya yang orang bilang kesehatan tanaman itu ya, kesehatan tanah itu yang Mas ya? Iya betul Pak. Jadi kelestarian kelestarian tanah itu indikasinya juga kesehatan tanah. Dari kesehatan tanah itu berarti masih ada mikroorganisme juga di dalam tanah. Makanya kita patut senang bagus ketika kita kunjungan di lapangan, di piringan pohon itu masih banyak cacing, masih kalau kita bisa ngambil samplingnya masih banyak bakteri yang membantu pertumbuhan dekomposisi, bakteri pelarut fosfat, dan tujuannya itu semua satu bagus. Juga akan meningkatkan tingkat kesuburan tanah sehingga serapan di larutan tanahnya menjadi banyak unsur haranya sehingga serapannya menjadi optimal. Kalau sudah serapan haranya optimal, otomatis kan fotosintesisnya juga maksimal, asimilatnya juga maksimal, sehingga partisi ke produksi vegetatif maupun ke generatifnya menghasilkan tandan itu bisa jadi optimal juga bagus, sehingga kesejahteraan petani meningkat. Dan itu tadi Pak, tahan terhadap yang namanya krek buah bagus. Wah, ini ketemu jawabannya Mas. Itu tadi ada tambahannya dari saya sama Mas Dika ini. Jadi ada yang disebut tanah, kalau bagus itu disebut tanah supresif Mas, supresif soil. Tanah yang sehat, yang bagus, yang namanya itu nanti penyakit itu pun tidak datang Mas. Nah itu sulit kalau ada C organiknya banyak, kemudian banyak mikroorganisme, mikrofauna, itu tanah menjadi itu tadi tanah supresif. Jadi kalau
Nah, jadi penyakit pun tidak datang mas. Itu sudah ditanam Iya. itu nanti dia sehat. Gitu. Iya, Kira-kira. betul bagus. Ya kan, Bapak mungkin juga. Banyak ya. Iya, nah betul bagus. Karena itu udah terbukti sampai dengan saat ini. Jadi Oh. terutama tanaman-tanaman tanah-tanah yang ex kakao yang memiliki tingkat kesuburannya tinggi, itu juga Iya. saat ini kan sudah jarang kena serangan Ganoderma yang sudah sampai generasi kedua. Tapi begitu tanahnya pasir sudah sangat masif bagus serangannya kan gitu. Itu kan sebagai salah satu contoh bagus. Nah, Enak. Oh iya. Gitu Mas Dika. Oke. Nampaknya kan jawaban kehebatan itu tanggal kosong udah terjawab semua ini. Iya Pak. iya Gimana, Mas? bagus. Nah itu. Iya. Ya bagus. Jadi pesannya Pak, ketika memberikan aplikasi tangan kosong yang harus bijak. Kan ketika bingung, silakan konsultasikan ke kita kan gitu bagus. Iya betul ya. Oke, terima kasih Mas Imo sudah Iya Pak. memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit kita, khususnya petani-petani Indonesia, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.